Sekorojo Petruk saiki wis tanpa mahkota. Harus kita lakukan apa yang paling cocok? Sebelum direncanakan itu lebih asik. Paling cocok untuk Petruk. Gantung di Monas. Gantung di Monas. Gantung Petruk. Gantung Petruk. Sebagai catatan terakhir kami Pak, ada 3 hal yang perlu kami suarakan kepada Pak Jokowi. Yang pertama, kami keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jokowi yang tanpa mengenal lelah memberikan hati, pikiran, tenaga dan diri untuk kepentingan rakyat Indonesia. Membangun Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote. Walaupun Bapak dicaci, dihujat oleh orang yang membenci Bapak, tapi Bapak tidak pernah balas membenci. Bapak tetap melangkah ke depan, tetap tersenyum, menyapa rakyat dengan kehangatan. Itu yang bagi kami iman Kristen Pak, ditampar pipi kiri, itu diberikan pipi kanan. Bapaklah yang menjadi inspirasi kami Pak. Hari ini bagi Gamki adalah momen yang sentimental Pak, momen yang menyentuh perasaan, karena mungkin tidak ada lagi momen lain bagi Gamki untuk bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan penuh hormat dan kasih, izinkan kami sekali lagi Pak, mewakili keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Yang kedua, kami sangat berharap pembangunan yang dilakukan di masa kepemimpinan Bapak akan dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya Pak. Kami sangat berharap Presiden Indonesia selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki nilai-nilai seperti Bapak. Berani, bernyali, inklusif dan toleran, memiliki visi yang jelas dan berani mewujudkannya. Membangun Indonesia sentris, rendah hati, tidak baperan Pak, tidak otoriter juga. Itulah ciri-ciri pemimpin yang kami harapkan. Yang saya cintai, seluruh anak-anak muda Aceh yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Kita sekarang ini berada pada sebuah ketidakpastian. Karena global yang tidak jelas, dunia yang tidak jelas, ketidakpastian ekonomi yang pertama, karena ekonomi dunia sekarang hanya tumbuh, tahun ini diperkirakan 2,6, 2,7, tahun depan 2,7, 2,8. Sangat rendah sekali. Banyak negara sudah masuk ke jurang resesi. Negara-negara maju masuk ke jurang resesi. Yang kedua, yang berkaitan dengan geopolitik, juga nggak jelas lagi. Perang Ukraina belum selesai, tambah lagi Israel dan Palestina, tambah lagi Israel dengan Lebanon, tambah lagi Iran dengan Israel. Sehingga menambah ketidakpastian itu. Yang ketiga, perubahan iklim. Ini juga mulai nyata. Badai, panas yang menyengat. Sudah kita rasakan. Oleh sebab itu, kompetisi antar negara sekarang ini begitu sangat ketatnya. Persaingan antar negara sekarang ini begitu sangat ketatnya. Oleh sebab itu, kunci kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan SDM unggul, sumber daya manusia yang unggul, sehingga kita bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Kita alhamdulillah tahun kemarin ekonomi kita masih tumbuh 5,08%. Tahun ini kita perkirakan juga masih, insya Allah masih di atas 5%. Dan kita harapkan nanti dengan pelantikan Presiden baru, Bapak Jenderal TNI
Purnawirawan Prabowo Subianto, ekonomi kita akan jauh lebih baik. Harapan kita itu. Dan hari ini saya betul-betul sangat kagum atas inovasi, atas kreativitas anak-anak muda di Aceh yang saya lihat sangat sangat kreatif dan inovatif, baik itu di urusan fashion, utamanya Muslim fashion, desainnya betul-betul sangat berkelas, menurut saya sangat berkelas. Tapi setelah tahu, saya tanya mengenai jaket tadi yang saya pakai tadi, harganya berapa? 2,5 juta. Masih murah untuk desain sebagus itu. Tapi yang saya agak sedih barang ini. Gak kalah dengan Channel, gak kalah dengan Louis Vuitton, gak kalah. Mereka bisa jual 50 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan ada yang 500 juta. Yang ini tadi harganya, Bapak Ibu tebak berapa juta? 600.000. Barang sebagus ini dijual 600.000. Garapannya sangat rapi, desain ukuran sangat bagus. Dalamnya saya tadi belum lihat. Dalamnya juga sangat rapi sekali. Dicoba harganya dinaikkan. Coba dengan barang yang sebagus ini, saya nggak tahu di Aceh akan ada reaksi seperti apa, tetapi kalau di Jakarta saya kira kalau dalam rupiah juta ini masih akan banyak yang beli. Nah, desainnya bagus sekali. Yang kedua, yang berkaitan dengan kopi, yang di Aceh ini sangat terkenal sekali. Kopi apa yang terkenal di sini? Kopi Gayo. Yang kedua, kopi UMNO. Yang ketiga, banyak sekali kopi di Aceh ini. Yang kita lihat, sejak saya kerja di Aceh Tengah, di Bener Meriah, saya lihat ekspornya masih dalam bentuk mentahan, bijian. Tapi lompatan yang saya lihat pada hari ini, sudah dalam bentuk seperti ini. Ini luar biasa, memang apa-apa kalau diberikan ke anak muda itu pasti jadinya bagus. Ini coba, packagingnya seperti ini. Berkelas sekali, ini berkelas sekali. Ini berkelas sekali.
Saya nggak tahu desainernya siapa, tapi berkelas sekali. Tadi yang jelas anak muda Aceh. Tapi tadi saya nggak, yang mendesain ini ada di sini? Nggak ada. Yang mendesain ini, packaging kemasan ini, nggak ada. Kalau ada mau saya beri sepeda sebetulnya. Tapi nggak ada, berarti sepeda saya selamat. Coba, packaging seperti ini berkelas. Dan akan kita dapatkan nilai tambah yang luar biasa. Kalau semua produk komoditas yang ada di Aceh ini, kita jadikan barang-barang seperti ini, kesempatan kerja akan terbuka, nilai tambah yang mungkin berlipat 10 atau 20 atau 30 kali akan kita dapatkan juga. Artinya ekonomi di Provinsi Aceh akan meningkat secara drastis. Yang ketiga, tadi ada minyak wangi. Dari minyak nilam yang biasanya diekspor hanya dalam bentuk raw material, daunan, sekarang mulai disuling di sini. Mulai dipasarkan dalam sebuah bentuk parfum yang juga kemasannya sangat bagus sekali. Kekuatan di Aceh menurut saya kopi, yang kedua nilam, atau nilam, yang kedua adalah kopi. Ini yang harus menjadi fokus konsentrasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, agar pengembangan barang-barang komoditas, produk-produk komoditas tadi betul-betul diperhatikan. Nggak usah banyak-banyak, konsentrasi di dua hal ini tadi. Meskipun tadi ada juga peluang di ubi, ada peluang juga di komoditas-komoditas yang lain. Tetapi yang saya acungi jempol adalah semuanya dikerjakan dengan teknologi yang paling modern. Pemupukan dengan drone, penyiraman dengan aplikasi yang di manajemen dengan sangat efisien. Saya kira memang sudah saatnya anak-anak muda mengambil alih untuk menumbuhkan growth, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Provinsi Aceh dan juga pada umumnya di negara kita Indonesia, agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Saya sangat menghargai tadi banyak juga aplikasi-aplikasi yang dimunculkan asli dari buatan anak-anak muda di Aceh, dan saya sangat mengapresiasi, menghargai, dan kita harapkan itu betul-betul berguna. Yang tadi misalnya yang berkaitan dengan AI, yang berkaitan dengan aplikasi untuk pengairan, untuk pemupukan, saya kira sebuah inovasi yang patut saya berikan acungan jempol. Dan kalau saya lihat, saya banding-bandingkan, nggak kalah lah dengan anak-anak muda Jakarta. Lompatannya nggak kalah. Ini tinggal gimana secara konsisten digosok terus, diasah terus, sehingga muncul inovasi baru di Provinsi Aceh. Saya sangat mengapresiasi inisiasi dari BIN, Badan Intelijen Negara, yang telah menyiapkan ini, dan kita harapkan di semua provinsi nanti ada Creative Hub seperti ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini
saya resmikan Amanah Youth Creative Hub di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.